Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pencobaan dalam hidup kita tidak semua sama. Pencobaan itu bagaikan benang yang beraneka ragam atau beraneka warna, dipakai oleh tukang tenun untuk membuat sebuah permadani yang indah. Allah mengatur dan mencampur warna-warna dan pengalaman-pengalaman dalam kehidupan. Hasil terakhir dari pencobaan itu, ketika kita tetap setia, taat, dan berserah total kepada Tuhan, adalah sesuatu yang sangat indah untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah dalam menjalani kehidupan ini kita kecewa, putus asa, kalah menyerah terhadap pencobaan. Karena ada sesuatu yang sangat indah dan berharga yang Tuhan mau lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kita melalui sebuah pencobaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang pada umumnya pencobaan itu dibedakan dengan ujian. Pencobaan itu seringkali mencoba mengarahkan kita untuk jatuh ke dalam dosa. Tetapi ujian menaikkan mutu kualitas kita di hadapan Tuhan, termasuk juga secara realita atau kenyataan kehidupan sehari-hari. Seorang pelajar tidak mungkin dia naik dari tingkat SD ke SMP kalau tidak melewati atau melalui ujian. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, apakah yang kita hadapi sebuah pencobaan atau ujian? Semuanya ini tetap kita yakini dan percayai di dalam kontrol dan kendali Tuhan. Oleh karenanya, firman Tuhan dengan tegas berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan adil, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu saudara dan saya dicobai, Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita sanggup menghadapinya, memikulnya, dan menanggungnya. Bahkan ayat yang sangat populer terkenal di kalangan kekristenan adalah Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, maksudnya di dalam Kristus, yang memberikan kekuatan kepada kita. Oleh karena itu sekali lagi saya ulangi kepada kita kalimat yang sangat bagus dan indah ini. Pencobaan dalam hidup tidak semua sama. Pencobaan itu bagaikan benang yang beraneka ragam atau beraneka warna, dipakai oleh tukang tenun untuk membuat sebuah permadani yang indah. Allah kita yang maha baik mengatur dan mencampur warna-warna dan pengalaman-pengalaman dalam kehidupan. Hasil terakhir ialah sesuatu yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Karenanya yakini dan percayai
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya, bagi kita semua yang mencintai dan mengasihi Tuhan dan yang telah terpanggil sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam menjalani kehidupan ini, di mana kita tahu, mengerti, dan memahami bersama, ada realita kenyataan diperhadapkan dengan pencobaan dan ujian kehidupan. Kita pastikan masing-masing diri kita ini bukan karena dicobai oleh diri sendiri, oleh hawa nafsu kedagingan kita. Tapi biarlah pencobaan itu datang dari luar diri kita, sehingga jelas musuh dalam hidup ini dari luar diri kita. Masalah yang paling serius dalam hidup ini adalah ketika pencobaan itu datang dari diri kita sendiri. Ini lebih sulit, lebih sukar untuk menghadapinya. Karena datangnya dari diri sendiri. Orang sering berkata musuh dalam selimut. Sekalipun musuh dalam selimut itu seringkali diartikan ada orang-orang yang dekat dengan kita, yang kita anggap, kita mengira dia adalah sahabat dan teman yang mensupport dan mendukung kita. Tapi dia justru menjatuhkan, bahkan menjerumuskan kita. Tapi dalam ruang lingkup yang lebih sempit, musuh dalam selimut artinya diri kita yang justru membawa kesukaran, kesulitan pada diri kita. Oleh karena hidup kita dikontrol, dikendalikan oleh hawa nafsu, keinginan daging, dan kepentingan diri sendiri yang bertolak belakang dengan keinginan, kemauan, kesukaan, dan kehendak Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dalam hidup ini jelas-jelas bisa mengerti dan memahami bahwa sesungguhnya pencobaan yang kita hadapi dan alami itu bukan karena kekeliruan, kesalahan, keberdosaan, penyimpangan kita dari kehendak Tuhan. Tapi benar-benar pencobaan itu dari luar diri kita. Sehingga musuh kehidupan itu menjadi real, menjadi jelas. Bukan bersumber dari diri kita, tapi dari luar diri kita. Dan ketika menghadapinya pun, ada sebuah kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita melalui Roh Kudus-Nya sebagai parakletos, penghibur, penolong, pembela yang agung dalam hidup kita. Kekuatan kita menjadi fokus karena musuh kita datang dari luar diri kita. Pesan saya yang terakhir, jangan pernah membesarkan pencobaan ataupun ujian dalam hidup kita. Karena kita yakin dan percaya semuanya tidak pernah melebihi kekuatan kita. Dengan kata lain, kalau Tuhan mengizinkan sebuah pencobaan atau ujian dalam hidup kita, maka percayalah, yakinlah, Tuhan telah memberikan kita kekuatan yang lebih besar dari pencobaan, ujian, dan pergumulan hidup kita. Percayalah, saudara dan saya dicipta bukan menjadi umat yang kalah dan menyerah, tapi umat yang lebih dari pemenang. Karena ulasan singkat, praktis, sederhana ini dapat menguatkan, meneguhkan kita dalam mengiring mengikut Tuhan. Selamat hidup berkemenangan dalam menghadapi pencobaan dan ujian kehidupan. Percayalah, kita dirancang dan dicipta Tuhan untuk menjadi pemenang-pemenang di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.